Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, jumpa lagi di pembelajaran tematik hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ide pokok dan kesimpulan. Untuk ide pokok sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu di pembelajaran tematik ya. Dan hari ini Bapak hanya akan mengingatkan saja mengenai pembuatan atau menentukan ide pokok dan juga untuk membuat kesimpulan ya. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran ini kalian juga bisa dilihat di buku tematik kalian halaman 60 dan 79 ya. Baik, kita langsung mulai saja ke materi. Ide pokok. Ini mengulang ya. Ide pokok itu adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama ya. Kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nama lain dari ide pokok ini adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kita lanjut lagi. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan isi suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Nih, ciri-ciri ide pokok itu ada beberapa ya. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau kalimat penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung baik itu beberapa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari suatu paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut ya. Ini cara-caranya untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, baca isi paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utamanya. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Contoh berikut ini kita akan menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya, ada satu paragraf di sini kita tentukan ya ide pokoknya. Setelah ide pokok, baru kita bisa menentukan apa simpulan dari paragraf tersebut. Baik, kita baca sama-sama ya. Nih paragraf ke-1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokok paragraf tersebut atau paragraf 1 adalah ya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kita lanjut contoh yang kedua ya. Ini masih mencari atau menemukan ide pokok ya. Paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawahnya.
pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, kita lihat ini ide pokok dari paragraf kedua adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Sedangkan pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah ide pokoknya adalah pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Ya, itu ide pokoknya. Nah, selain ide pokok, dalam sebuah paragraf juga terdapat simpulan atau kesimpulan. Simpulan atau kesimpulan adalah ikhtisar dari suatu teks atau paragraf. Ikhtisar itu adalah intisarinya. Adapun langkah-langkah untuk menentukan simpulan adalah yang pertama, baca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi yang terdapat dalam bacaan. Yang ketiga, hubungkan semua informasi menjadi pernyataan akhir. Baik, ini ada suatu contoh ya. Teks yang sudah tadi kita ambil ide pokoknya atau kita sudah tentukan ide pokoknya, kemudian kita akan menentukan apa sih kesimpulan dari teks ini. Teks yang tadi ya, yang paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, khususnya di Indonesia, dan seterusnya. Ini teksnya. Tadi kita sudah tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah, nah ini ya yang sudah kita tentukan. Sedangkan untuk kesimpulannya adalah, nah kesimpulan ini hal yang paling pentingnya dari bacaan ini, yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Baik, Bapak simpulkan ini beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, baca teks dengan teliti. Yang kedua, tentukan ide pokok teksnya. Yang ketiga, jika diperlukan mencatat kata kunci teks. Yang keempat, membuat pernyataan. Dan yang kelima, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, kata tidak baku misalkan pakai, ya itu tidak baku, seharusnya adalah pakai, bukan pakai menggunakan ya itu tidak baku. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Tugas untuk anak-anakku sekalian, kalian kerjakan halaman 75 nomor 3 dan 86 nomor 1. Kerjakannya di buku tulis, kemudian nanti silahkan kirimkan tugasnya ke guru tematik kalian. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh tanyakan ke guru tematik kalian juga ya. Demikian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.